Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 1 bab 2 dengan materi yaitu Tauhid. Yang pertama yaitu pengertian Tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahada, yuwahidu, tauhidan yang berarti mengisahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah. Seorang muslim wajib mengimani akan keesaan Allah Ta'ala dan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat tauhid itu sendiri yang dimaksud ialah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Yang selanjutnya yaitu nama-nama ilmu tauhid. Yang pertama, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin berasal dari kata usul yang berarti pokok atau pangkal, dan din yang berarti agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Yang kedua yaitu ilmu aqaid, yaitu sering disebut juga sebagai ilmu aqaid atau keyakinan, karena ilmu tersebut membahas masalah-masalah keyakinan. Yang ketiga yaitu ilmu kalam, berarti kata-kata yang tersusun menunjukkan suatu maksud perhatian. Kata kalam kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu kata-kata. Jadi ilmu kalam berarti ilmu tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah atau ilmu tauhid disebut juga dengan ilmu ilahiyah. Pada dasarnya yang menjadi objek ilmu ini adalah masalah ketuhanan. Ilmu tauhid juga sering disebut dengan ilmu teologi, yaitu ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup tauhid. Ruang lingkup tauhid yang pertama ada ma'rifat al-mabda, adalah mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta, apapun itu pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Yang kedua yaitu ma'rifat al-wasiqah, adalah mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya nabi dan rasul itu adalah semuanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin dengan itu. Yang ketiga yaitu ma'rifat al-ma'ad, adalah mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di dalam akhirat dengan segala hal yang ada di dalamnya. Setelah kita mati, nanti kita akan masuk ke surga atau masuk ke neraka, dan di sana ada kehidupan lagi. Jadi kita setelah mati itu tidak begitu saja hilang, tetapi akan ada kelanjutan amal ibadah kita yang di dunia. Apakah kita masuk ke surga atau masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat tauhid. Dalam kita mempelajari ilmu tauhid, pastinya banyak sekali manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil. Beberapa di antaranya yaitu satu, sebagai sumber motivator perbuatan kebajikan. Nah, hal-hal yang kita lakukan setiap harinya
tentunya harus hal-hal yang baik, hal-hal yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan syariat Islam, hal-hal yang jauh dari kemaksiatan dan perbuatan kotor. Yang kedua yaitu membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, tauhid itu di situ menegaskan bahwa kita ketika hidup di dunia ini betul-betul harus ke jalan yang lurus, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, berpegang teguh pada keesaan Allah. Yang ketiga yaitu mengantarkan umat manusia kesempurnaan lahir dan batin. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu. Maka lahir kita, batin kita itu juga mengatakan seperti itu. Yang keempat yaitu rela dan ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu pada dasarnya Allah sudah mengukur batas kesiapan kita, batas kemampuan kita. Maka dari itu kita betul-betul harus rela dan ikhlas atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.